ponsel resmi pada umumnya. Namun hal ini bukan berarti tidak memiliki resiko. Selain email yang rawan terblokir, sinyal ponsel pun dapat hilang seketika saat ponsel dan tidak bisa digunakan semestinya. Nah, lantas bagaimana agar kita terhindar dari praktik jual beli ponsel X Inter ini? Berikut ulasannya untuk Anda. Banyak juga ponsel yang masuk, dia itu belum terdaftar gitu ya, tapi udah dijual gitu katakanlah gitu ya. Eric adalah salah satu pengguna ponsel X internasional dengan salah satu merek keluaran Amerika selama 1 tahun terakhir. Ponsel X Inter adalah istilah umum yang menunjukkan kondisi ponsel bekas pakai yang berasal atau didapatkan dari luar negeri. Eric mengaku tertarik membeli ponsel jenis ini. Selain untuk gaya hidup, di sisi lain ia melihat kondisi fisiknya yang terlihat seperti baru dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan harga ponsel di counter resmi. Awalnya saya kebutuhan hidup saya untuk mobil, karena selain untuk kebutuhan hidup saya, untuk gaya hidup saya, di mana di handphone ini banyak aplikasi yang sangat memadai untuk pengguna saya sendiri, Mas. Terus saya awalnya juga nggak tahu nih HP X Inter. Saya belinya second di toko. Nah, dari pihak toko pun tidak menceritakan bahwa ini HP tidak resmi. Selang setahun penggunaan, ponsel yang ia gunakan mengalami kendala. Sinyal provider miliknya mendadak hilang tanpa sebab yang jelas. Meski sempat mengganti dengan SIM card provider lain, sinyal di ponsel miliknya tak kunjung terdeteksi. Saya alami awalnya biasa aja, saya baik call, masih lancar, sinyal pun lancar. Nah, ketika itu 1 bulan yang lalu tiba-tiba sinyal hilang. Gitu, Mas. Tiba-tiba langsung hilang gitu ya? Iya. Atau saya coba bawa ke tempat servis handphone, di sana dibilangin bahwa dari handphonenya ini emailnya belum terdaftar, Mas. Iya. Sebelumnya belum pernah ngecek email itu kayak gitu. Nah, kebetulan saya belum pernah ngecek HP ini X Inter apa HP resmi. Kejadian yang dialami oleh Eric mungkin satu di antara banyak orang yang juga mengalami hal serupa. Bahkan tak jarang dari mereka menggunakan jasa unblock email untuk membuka blokir email pada ponsel. Namun, jasa unblock email termasuk ilegal. Berdasarkan informasi di situs kominfo.go.id, aturan pemerintah tentang pengendalian International Mobile Equipment Identity atau IMEI telah berlaku sejak 18 April 2020. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen dan industri. Apalagi diprediksi ada 9 hingga 10 juta unit ponsel ilegal yang masuk ke Indonesia setiap tahunnya. Hal itu turut merugikan negara. Jika dihitung dengan pembebanan PPh 11,5%, maka kerugian negara bisa mencapai 2,8 triliun rupiah per tahun dengan estimasi harga per unit ponsel ilegal rata-rata 2,5 juta rupiah. Kerugian tidak hanya dialami oleh negara, namun juga pengguna ponsel X internasional. Selain mengalami kendala sinyal, tentunya proses pendaftaran email secara resmi akan jauh lebih rumit dan mengeluarkan biaya lebih besar. Kadang banyak juga ponsel yang masuk, dia itu belum terdaftar gitu ya, tapi udah dijual gitu katakanlah gitu ya. Karena ada masa tenggang di mana ponsel tersebut tetap dapat aktif gitu ya, sehingga pada masanya kemudian dia terblokir. Nah, ini yang memang juga biasanya harus dilakukan pembayaran ya. Biasanya pembayarannya akan lebih mahal sih kalau kita lihat dibanding pembayaran di bandara, tapi tetap dapat dibayarkan untuk didaftarkan atau diregistrasi emailnya. Ya, bagi Anda yang ingin membeli handphone dengan budget hemat atau second, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Yang pertama adalah mengecek kondisi fisik dari handphone yang akan Anda beli. Apakah masih orisinil atau sudah ada pergantian spare part. Dan yang kedua adalah mengecek kondisi email. Hal ini bisa Anda lakukan dengan cara melakukan penekanan tombol bintang pagar 06 pagar
nanti akan muncul nomor registrasi IMEI pada layar handphone tersebut. Atau bisa juga dilakukan dengan melakukan pengecekan via website kemenperin.go.id. Yang ketiga, usahakan membeli handphone di counter-counter resmi agar Anda mendapatkan jaminan garansi apabila handphone ini bermasalah di kemudian hari. Dan yang terakhir, jangan pernah mudah percaya dengan harga yang lebih murah dengan fasilitas yang ditawarkan handphone tersebut. Bisa jadi akan timbul masalah di kemudian hari. Jadi pilihannya kembali lagi ke Anda, mau beli handphone yang mana? Tim Liputan CNN Indonesia.